Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Selamat berjumpa kembali dengan channel Basari Official. Alhamdulillah pagi hari ini bisa silaturahmi ya. Bisa berjumpa kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kawan-kawan juga seperti saya sehat walafiat. Ya, banyak rezekinya, panjang umurnya, insya Allah umur yang berkah, dan semoga diberikan kemudahan segala urusannya. Ya, dilancarkan segala urusannya. Anaknya diberikan anak yang soleh dan solihah, dan juga saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala cepat melunaskan amanah-amanah sahabat-sahabat saya atau hutang-hutang sahabat saya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga tidak lupa yang sekarang sedang diuji Allah sakit, semoga cepat sembuh. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, kali ini saya akan membagikan atau nge-share atau akan membacakan kisah zaman dahulu ya, yang saya berikan judul ada orang yang punya hutang menjadi kaya raya setelah mengamalkan amalan di bawah ini. Jadi orang itu adalah orang yang bangkrut, orang yang punya hutang banyak, tetapi setelah mengamalkan amalan ini menjadi kaya raya. Ini adalah kisah ya yang saya ambil, yang saya kutip kisah zaman dahulu. Kisah zaman dahulu, zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namun secara lengkapnya yaitu nanti akan saya bacakan. Ya, kepada sahabat-sahabat semuanya, kawan-kawan semuanya, dimanapun Anda berada, ya, yang hajatnya, yang masih ada kesulitannya, belum selesai, kalau mohon doa kami persilahkan ketik di kolom komen di bawah ini. Ya, diketik, yaitu jangan lupa selain memohon doa kepada kawan-kawan sahabat-sahabat di YouTube ini, jangan lupa yaitu selalu membaca sholawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena kalau berdoa pun begitu, membaca sholawat dulu. Atau langsung ditulis ya, membaca dan menulis ya, nulisnya di kolom komen. Menulis sholawat, baik sholawat pendek maupun sholawat panjang, karena redaksinya sholawat ini banyak ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, ditulis dulu karena di dalam hadis ini ada. Ya, saya bacakan yang
Man sholla alayya fi kitabi lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma baqiya ismi fi dzalikal kitab. Ya, kalau dulu pas di pesantren itu ya senangnya membaca kitab ini. Hanya kalau di pesantren dulu kitabnya enggak kitab yang ada tanda bacanya, ya kitab gundul namanya. Ya, jadi mengartikan apa itu cara membacanya, ada pedomannya pakai nahwu shorof. Tapi sekarang secara ada kemudahan, ya, langsung sudah ada tanda bacanya dan ada terjemahnya. Artinya seperti ini, ya. Ya, dengan pengalaman-pengalaman zaman dulu, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Barang siapa menulis sholawat kepadaku, itu kata Rasulullah, di buku niscaya malaikat senantiasa memintakan ampun baginya selama namaku tetap ada dalam buku itu. Subhanallah. Jadi selama nama Nabi Muhammad, ya, sallallahu alaihi Muhammad, ya, kan ada nama Nabi Muhammad, selama belum dihapus, ya, kalau kita nulis sekarang ya boleh nulis di HP, ya, itu kan gantinya buku. Kalau ditulis di buku kan tidak bisa dikirim ke sini atau ribet, ya, ada di foto dan lain sebagainya. Ya, penggantinya buku yaitu nulis di kolom komen. Nah, siapa yang menulis, ya, selama nama Nabi Muhammad itu belum dihapus, yaitu malaikat selalu memohonkan ampun kepada kita yang menulis. Subhanallah, ya, alhamdulillah, semoga kita selalu dimintakan ampun oleh malaikat. Kalau yang minta ampun kok malaikat, wah, ya berbeda jauh dengan kita, ya. Sudah jelas diijabah oleh Allah, yang berdoa saja malaikat. Maka dalam kolom komen itu tulis dulu sholawat sallallahu ala Muhammad, terus baru doa kita. Nah, insya Allah diaminkan oleh orang banyak. Kalau yang di WA saya yang mengaminkan kan saya sendiri, diaminkan oleh orang banyak, ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat mengabulkan doa-doa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dan yang perlu sahabat-sahabat ketahui, ya, kita itu memang harus bersabar. Cara riyadhah sholawat bukan terus asal saya sudah melaksanakan sudah 2 bulan belum juga diijabah oleh Allah. Allah itu adalah maha tahu segalanya. Kapan diijabah oleh Allah itu adalah ranah Allah. Itu hak Allah, tidak bisa kita menyampuri. Kita itu hanya usaha, yaitu ikhtiar. Nah, ikhtiar langit membaca sholawat, beribadah, tidak meninggalkan sholat dan lain sebagainya. Sesudah itu, ya, kita pasrah, kita tawakal kepada Allah. Nah, itu karena Allah adalah maha tahu. Ya, kapan diijabah doa kita ini. Kemudian saya lanjutkan, ya, kemudian kawan-kawan saya lanjutkan yang saya sampaikan tadi, bahwa ada kisah, ya. Kisah ini sangat ajaib, kisah zaman dahulu. Ada orang yang punya hutang yang asalnya setelah orang yang bangkrut, ya. Ini kisah ajaib orang yang banyak hutang menjadi kaya raya setelah mengamalkan doa ampuh ini. Nah, kisahnya seperti ini. Ada orang, bisa dikatakan orang ini, kalau orang yang saudagar lah, ya, orang yang kaya raya, kaya hartanya. Kemudian lambat laun, ya, dia berkurang hartanya, berkurang, akhirnya menjadi habislah hartanya itu. Garis besarnya menjadi orang yang bangkrut, orang yang miskin, banyak hutang, selain sudah tidak punya apa-apa, asetnya pun sudah terjual semua. Padahal asalnya kaya raya. Ya, jadi kaya dan miskin, ya, itu adalah
memang hidup seperti itu. Ada yang sudah kaya taunya jatuh miskin, ada yang miskin jatuh menjadi naik jadi kaya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya lanjutkan. Orang yang kaya itu lambat laun hartanya habis, akhirnya menjadi miskin. Pada suatu hari, pada malam hari ya, kalau orang punya hutang ya, orang sudah bangkrut, hutangnya banyak, tidak ada yang dijual, itu kan ya zaman dulu sudah ada hutang-hutang itu sudah ada. Ya. Kemudian dia itu susah tidur. Dia karena susah tidur ya namanya orang punya hutang itu ya tidur pun tidak enak, baik siang maupun malam. Ya, maka kalau bisa ya memang diperkecil hutangnya itu ya, tidak punya hutang. Kemudian dia tidak bisa tidur, dia jalan. Kalau dulu kan belum ada alat media seperti sekarang, ada HP, ada apa itu belum ada. Yang ada itu adalah suara orang membaca Al-Quran, ada suara anak-anak mengaji, anak-anak belajar ya. Saya ingat waktu kecil itu ya. Saya waktu kecil itu dengarnya itu hanya suara ngaji ya. Sampai dengar ya kita itu walaupun yang jauh yang menghafalkan, baik menghafalkan agama, itu saya masih ingat tuh kalau ada anak-anak menghafalkan agama, rosun sirah sarun rambut jabatun, itu dihafalkan kuat-kuat gitu malam itu. Ada juga yang menghafalkan itu bahasa Indonesia ya, ini apa itu bahasa Jawa, bebete Subardi ya, di mari arep mati ala pilag, ada judul itu banyak itu. Orang-orang baca Al-Quran ya dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dari jauh pun dengar. Jadi orang yang bangkrut tadi malam-malam itu dia jalan. Kemudian dengarlah orang membaca Al-Quran. Setelah mendengar membaca Al-Quran tadi itu dia dengarkan secara khusyuk. Didengarkan secara khusyuk, didengarkan kok enak kali ya itu. Didengarkan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Dari surat Al-A'raf. Ya, saya ulangi lagi bunyi orang yang membaca Al-Qur'annya itu ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Nah ini ya yang kalau kurang pas ya mohon maaf ya. Ini ada kawan-kawan terima kasih kemarin diingatkan. Itu membaca tajwidnya harus betul, itu apa ya, terima kasih ya. Ala lahul, saya ulangi sekali lagi, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Dia itu setelah mendengar membaca itu sambil jalan dibaca ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin, dibaca sepanjang jalan. Kalau dulu jalan tidak ada kendaraan ya, kendaraannya kan unta, itu malam-malam dia tidak naik unta, jalan. Orang yang bangkrut ini jalan, dia tidak terhitung berapa ribu dia membaca surat ini, membaca Al-Quran yang berbunyi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ini adalah dari surat Al-A'raf nomor 54. Bisa dicari, bisa di apa ya, di Al-Quran itu. Kemudian sampai rumah menjelang subuh. Menjelang subuh dia sambil jalan membaca itu tadi, dibaca terus tidak terhitung membacanya. Kemudian sampai subuh, sesudah sholat subuh dia membaca itu lagi sampai pagi. Kemudian ada orang ngetuk rumahnya.
Nah, rumahnya itu diketuk pintunya itu, assalamualaikum, setelah dia keluar, tapi dia tetap membaca tadi itu, masih membaca ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Dibaca itu. Setelah dijumpai dia tanya, kok seperti inilah pertanyaannya itu. Kok pagi-pagi sudah datang ke rumah, apa ada perlu? Kemudian tamu itu menjawab dengan singkat, iya Tuan, saya ada perlu, yaitu minta tolong, saya mau menitipkan uang ini. Uang itu banyak ya, katakanlah 1 goni mau dititipkan. Kemudian yang tuan rumah ini bilang, saya sebetulnya keberatan kalau Anda mau titip uang di sini, karena kamu ketahui sendiri bahwa saya sedang miskin, sedang tidak punya uang. Saya khawatir saya tidak bisa menjaga amanah. Ya, uangmu nanti terpakai dan besok mengembalikan susah. Maka saya tidak sanggup. Nah, itulah kira-kira seperti itu. Kemudian yang mau menitipkan uang ini, dia bilang, singkat ceritanya, uang ini saya titipkan kepada Anda dan boleh kamu pakai. Nah, kalau memang itu ya jawabnya, boleh saya pakai ya silahkan. Nah, setelah dititipkan ya uang sebanyak itu ya, sebanyak itu dititipkan, kemudian ada pedagang-pedagang yang lewat, uang itu diputar untuk dagang gitu. Dipakai uang titipan tadi, karena yang nitipkan tadi sudah bilang boleh dipakai. Dipakai untuk dagang. Akhirnya hari menjadi seminggu, minggu naik jadi bulan, bulan jadi tahun, bukan naik gitu ya. Artinya itu sesudah minggu ya bulan, terus tahun, semakin banyak uangnya, semakin banyak hartanya lagi, bertahun-tahun, akhirnya menjadi orang kaya kembali. Yang dulu utang-hutangnya sudah dibayar, tetapi dia masih juga punya harta yang banyak. Punya harta yang banyak. Kemudian lain tahun yang menitipkan uang ini datang. Nah, setelah datang, dia persiapkan untuk mengembalikan uang yang dititipkan itu. Ditaruhlah di meja. Umpama ini seperti ini. Ini Tuan, uang yang kamu titipkan dulu, yang sebanyak ini adalah saya kembalikan dan sudah saya kembangkan, saya untuk dagang, alhamdulillah sudah jadi harta yang banyak sekali. Ini uang yang kamu titipkan. Kemudian apa jawab orang yang nitipkan uang itu? Saya tidak akan minta uang yang saya titipkan. Ya, uang yang saya titipkan adalah saya kasihkan kepada kamu, ya, saya kasihkan kepada Tuhan dengan ikhlas. Subhanallah, ternyata tidak mau dikembalikan uang itu. Kemudian dia lanjutkan, dan sebetulnya saya ini adalah malaikat penjaga kodam dari ayat. Ya, malaikat penjaga atau kodam dari ayat yang kamu baca. Subhanallah, ternyata dia adalah malaikat penjaga uang yang dibaca itu. Nah, yaitu ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ini adalah keberkahan, keajaiban orang yang mendawamkan ayat ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Kemudian itulah apa itu ayat hikmah, keberkahan, keajaiban dari orang yang mendawamkan secara sebanyak-banyaknya
membaca Al-Quran yang tidak dihitung, yang berbunyi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin, ya. Secara tiba-tiba, secara ajaib ada orang yang menitipkan uang, ternyata adalah malaikat penjaga ayat itu. Subhanallah. Semoga kisah yang pendek ini, ya, kisah yang pendek ini menjadi inspirasi kepada kita semuanya, ya, yang siapa yang mau mengamalkan ayat itu, ya, insya Allah, ya, amalan-amalan itu yang penting adalah kita yakin, ya. Dan kisah-kisah ini ya betul ada, ya, di zaman dahulu, zaman sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga menginspirasi kepada kita semuanya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf, ya, karena ilmu saya adalah sangat sedikit sekali, ya. Kalau ada benarnya adalah dari Allah, kalau ada salah itu adalah dari saya, maka saya mohon maaf. Bagi kawan-kawan semuanya yang mau masuk grup atau mau silaturahmi, silahkan, atau yang punya kisah-kisah keajaiban, ya, baik sholawat maupun Al-Quran, kami persilahkan dikirimkan di 0812 7515 4442, 0812 7515 4442. Terima kasih, thank you very much. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.